Semoga kita semua sehat pada pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari perdana kita mulai membuka kelas hukum ekonomi dan bisnis. Ya, hukum ekonomi dan bisnis. Ini ada di kelas saya, ada 40 anak ada di kelas saya, yaitu di kelas E. Ya, di kelas E dengan pengajarnya Ibu Kinkin Wahyuningdia, ya. Ibu Kinkin Wahyuningdia. Semoga Anda juga sudah tahu dengan saya karena Anda sudah semester 3. Kemungkinan ada yang kemarin sudah di kelas perdata dengan saya itu sudah tahu. Kalau yang belum tahu ya kita kenalan pada hari ini. Saya Ibu Kinkin Wahyuningdia, satu dari jumlah tim pengajar di hukum ekonomi dan bisnis, ya. Satu diantaranya karena banyak diantaranya banyak, ya. Kita punya kelas paralel dan kita berada di kelas E, ya. Anak-anakku sekalian, sebagaimana Anda sudah memilih mata kuliah ini berarti Anda sudah memenuhi prasyaratnya, ya, memenuhi prasyaratnya. Prasyaratnya itu Anda sudah pernah mengambil hukum perdata. Ya, Anda sudah pernah mengambil hukum perdata. Soal lulus atau tidak itu tidak menjadi masalah karena biasanya kalau tidak lulus kan nanti Anda ngulang, tapi paling tidak Anda sudah pernah mengambil, syukur alhamdulillah kalau Anda lulus. Gitu ya. Nanti ini menjadi prasyarat hukum ekonomi dan bisnis, ya. Jadi kalau yang belum lulus hukum perdata, belum mengambil ya, belum mengikuti hukum perdata tentu tidak bisa lompat langsung kepada hukum ekonomi dan bisnis. Meskipun ini sama-sama kuliah wajib ya, sama-sama kuliah wajib fakultas gitu ya. Nah, untuk semester ini pembelajaran kita belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Apakah dalam satu semester penuh akan dilakukan melalui cara virtual seperti ini, ataukah nanti ada pengumuman dari universitas misalnya akan mulai tatap muka. Nah itu saya belum tahu. Kita hanya mengikuti saja karena di awal perkuliahan kita masih peraturannya belum ada untuk offline, maka sebagaimana kuliah semester kemarin itu kita lakukan dulu secara online atau secara virtual, ya. Nah, kalau kuliah secara virtual ya caranya seperti ini, ya. Di samping ada Viklas yang sudah menyiapkan bahan-bahan perkuliahan yang bisa Anda akses, Anda bisa Anda upload di sana, bisa Anda ambil di sana. Juga pertemuan ini dilengkapi dengan pertemuan pengganti tatap muka kita di kelas, yaitu kita lakukan dengan Zoom, ya, dengan Zoom Meet. Nah, tapi saya belum bisa membuat Google Meet-nya, jadi kita masih pakai Zoom Meet seperti ini. Dan hari ini juga akunnya Perdata itu masih error, ini barusan diberitahu, akun Perdata itu masih expired sehingga belum bisa digunakan. Jadi ini menggunakan yang pribadi, ya. Kalau akun pribadi atau akun Perdata yang kedua itu kita hanya punya durasi 40 menit. Ya, punya durasi 40 menit. Nanti kalau memang sudah akan habis, kita close dulu, ya. Kita close dulu, kemudian nanti kita masuk lagi di Zoom yang kedua. Kan itu sudah diberitahu kode untuk Zoom Meet yang kedua. Jadi ya begitulah cara kita mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada secara teknologinya. Ya, apa boleh buat daripada kita tidak jumpa, nanti Anda mencari-cari ini jadi kuliah apa enggak dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan awal ya, prolog kita mengenai hukum ekonomi dan bisnis. Anda harus sudah pernah mengambil hukum perdata, kemudian sekarang sementara kita kuliah masih pakai virtual. Saya tidak tahu besok lusa ada pengumuman dari Unila, maka yang berada di luar kota saya minta untuk mungkin siap-siap lah ya, siap-siap ini mulai
kita tidak tahu apakah di pertengahan jalan ataukah di akhir tahun kita harus tatap muka. Saya juga belum bisa pastikan ya, teman. Yang pasti ya kita siap-siap, semoga kondisi juga tidak tidak mengulang-ulang terus ya, kondisi yang buruknya. Mudah-mudahan terus melandai sehingga kita bisa, meskipun tidak bisa normal sepenuhnya, tapi kita bisa menjalankan aktivitas dalam kondisi situasi dan kondisi yang ada, gitu ya. Nah, siap-siap yang belum vaksin dari daerahnya sana, kalau ada tawaran vaksin silakan dulu vaksin misalnya, jadi nanti berangkat sudah siap. Hal-hal yang mengenai kontrakan rumah, kalau tempo hari sudah kontrak ya tinggal di konteks balik. Kemudian kalau yang belum ya dipersiapkan, karena ini kita tidak tahu. Karena kalau pengumuman dari menterinya sih sampai dengan level 3 kita sudah diwajibkan tatap muka. Nah, tinggal kita lihat Bandar Lampung nanti setelah tanggal 6 ini kita sudah turun di level 3 atau masih di level 4. Saya itu juga tidak tahu, itu juga menentukan soalnya. Ya. Baik anak-anakku sekalian, saudara-saudara sekalian, kita belajar hukum ekonomi dan bisnis, itu merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum. Nanti akan saya perkenalkan sebagaimana kuliah kemarin juga, kemarin sudah ada yang mengikuti saya ya di kuliah lembaga pembiayaan tidak ya, Anda semester 3 kok ya. Di hukum perikatan ya, kalau ada yang di kelas hukum perikatan sudah dijelaskan mengenai bahwa perikatan itu adalah bagian daripada hukum perdata, yaitu mengenai hukum perdata buku ketiga usul mengenai harta kekayaan. Nah, kalau kita belajar hukum ekonomi dan bisnis itu sudah lebih spesifik lagi, ya lebih spesifik, ya. Lebih spesifiknya apa? Karena hukum bisnis ini embrionya nanti itu adalah dari hukum dagang. Kita punya kitab undang-undang hukum perdata, kita juga punya kitab undang-undang hukum dagang yang khusus mengatur mengenai perjanjian-perjanjian dan perikatan-perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan di luar apa yang sudah diatur dalam KUH Perdata. Namun setelah dia menjadi hukum ekonomi dan bisnis itu menjadi lebih luas, tidak hanya sekedar kita belajar tentang yang ada di KUH dagang ya. Baik, untuk menjelaskan lebih lanjut saya akan men-share kontrak ya biar kita tahu apa sih mata kuliah ini. Saya tuh nggak sreg kalau belum menjelaskan kontrak ya, tahu-tahu ujuk-ujuk masuk ke pokok bahasan 1. Secara umum Anda harus tahu dulu secara keseluruhan bungkusan dari hukum ekonomi dan bisnis ini isinya apa. Sehingga kalau nanti Anda udah tahu isinya apa, nah itu nanti Anda tinggal menjelajahi, membuka satu-satu isinya itu. Di dalam bungkus ini isinya apa, dalam bungkus ini isinya apa, dalam bungkus ini isinya apa. Karena apa? Karena fungsi dosen itu hanya sebagai fasilitator. Ya, memfasilitasi Anda untuk belajar lebih jauh tentang mata kuliah yang disajikan. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dari model ceramah ini, tapi nanti kita akan ada tugas, akan ada model diskusi kelas sehingga kita bisa membedah dan bisa mempelajari lebih dalam lagi. Jadi saya memfasilitasi Anda belajar lebih jauh, Anda mulai belajar bicara, belajar memecahkan masalah-masalah, khususnya kalau untuk mata kuliah ini, yaitu dalam kaitannya dengan hukum ekonomi dan bisnis. Jadi dosen tidak sepenuhnya harus ngomong dari A sampai Z, tapi cukuplah dosen memfasilitasi, membukakan kunci, membukakan keran, memfasilitasi apa yang diperlukan sehingga Anda bisa mempelajari ini lebih dalam dan lebih jauh lagi. Seperti itu ya. Nah, model kuliah virtual jika model kuliahnya masih seperti ini, model virtual seperti ini, yang ada fasilitas Vkelasnya, ada fasilitas Siakadu untuk pelaporan, ada fasilitas Zoom, maka khusus untuk Zoom, untuk Vkelas di sana Anda bisa membuat absensi. Ya, di sana Anda bisa membuat absensi setiap kali kehadiran, dibuat setiap kali kehadiran pas di tanggalnya Anda bisa membuat absensi Anda.
Kemudian di Siakadu itu tempat saya membuat pengumuman-pengumuman apabila diperlukan. Jadi nanti kita punya ketua kelas, tapi juga kalau pengumuman-pengumuman yang sifatnya umum, mungkin bisa saya share di Siakadu, saya sampaikan juga di Siakadu. Ya, oleh karena itu saya tidak perlu masuk di dalam grup kelas. Nanti kita komunikasinya lewat Siakadu atau lewat ketua kelas yang harus disampaikan di grup kelas. Nah, untuk kelas hukum ekonomi dan bisnis, kira-kira siapa yang mau jadi ketua kelasnya? Supaya tidak bingung, kemarin Stephen sudah saya tunjuk di hukum perikatan. Ya, supaya nanti waktu melaporkan saya juga nggak bingung, oh kalau Stephen hukum perikatan, oh kalau ini hukum lembaga pembiayaan, kalau ini gitu. Jadi masing-masing gitu ya. Jadi ketika Anda melapor, saya tahu kalau Stephen mesti urusannya perikatan. Kalau ini urusannya ini, kalau ini urusannya ini. Kalau di lembaga pembiayaan kemarin ada Dewi. Kemudian sekarang yang di Ekbis siapa yang bisa membantu untuk menjembatani saya dengan Anda sekalian. Judulnya, posisinya, kedudukannya adalah sebagai ketua kelas. Siapa dalam Ekbis? Boleh, Ya. Bu, saya, Bu. Siapa? Nanti Anda Tekila, Bu. hubungi saya. Ya, yang lain setuju ya? Anda belum pernah kenalan sih ya, jadi satu dengan lainnya juga kan belum pernah ketemu dalam satu kelas ya? Belum pernah ketemu dalam satu kelas kan dari semester 1? Ya, semenjak semester 1 kita sudah mulai seperti ini ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi belum pernah bertemu satu kelas, jadi kita masing-masing juga belum kenal tentang profilnya ya, tentang siapa si A, siapa si B gitu ya. Oke lah, kalau begitu nggak apa-apa, nanti semoga saja nanti ini yang bersedia untuk menjadi ketua kelas bisa menghubungi saya. Namanya siapa? Tekila, Bu. Akila apa Ekila ya? Tekila, Bu. Ekila. Dulu perdata sama saya nggak? Iya, Bu. Nanti Ekila hubungi Ibu untuk komunikasi lebih jauh ya. Kalau Ibu butuh tentang apa namanya secara apa ini teknologinya juga nanti Ibu minta bantu. Ya, kalau misalnya kelemahan-kelemahan di teknologi, karena terus terang saja, Ibu kan udah tua, belajar teknologinya itu enggak canggih-canggih banget gitu. Jadi sambil belajar, tapi kalau ada kendalanya, saya tetap minta tolong juga nanti kepada ketua kelas atau kepada Anda sekalian yang pinter secara IT, ya. Yang pintar secara IT. Misalnya kita nanti selesai, biasanya saya minta foto Anda, langsung dipersiapkan fotonya. Kalau saya lupa, ketua kelas mengingatkan foto bersama setelah kegiatan perkuliahan yang nanti bisa di-share ke saya. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi duduk dengan cantik di tempatnya, sebagaimana Anda sudah saya kasih tahu waktu hukum perdata. Dengan gaya virtual ini bukan berarti Anda bebas merdeka, artinya Anda mau bebas di mana saja bisa melakukan kuliah asal sinyalnya memenuhi, tapi juga sebisa mungkin cari tempat yang sopan. Ya, cari tempat yang, kecuali Anda udah berada di gunung di ini nggak bisa lagi, kalau nggak naik pohon ya silahkan Anda naik, yang penting nggak jatuh. Gitu ya. Tapi kalau bisa di ruangan yang bagus, di ruangan yang baik ya, maksud saya bukan bagus ya, kalau bagus itu relatif ya, tapi kalau ruangan yang baik memenuhi persyaratan untuk kita mengikuti perkuliahan, silakan itu dipilih. Misalnya di rumah saya nggak ada wifi Bu, adanya di warung. Tapi saya ini ya, silakan dilihat, tapi warungnya yang tidak terlalu ramai orang sehingga tidak bising gitu. Jadi Anda bisa fokus gitu ya. Tapi nggak boleh juga kalau di warung tapi yang rame, golar kilir, orang minta kopi, minta apa, jalan sini, jalan sana, ya jangan juga. Itu kalau kendala bisa diatasi, bisa di rumah ya di rumah saja. Di mobil saya tidak perbolehkan ya. Kalau mau kuliah jangan pergi-pergi dulu, di rumah saja dulu kuliah gitu. Nanti perginya kalau sudah selesai jam kuliah gitu ya. Lalu
kamu itu tampilnya betul-betulan kamu, bukan gambar. Nih kayak Yasmin nih. Kayak Yasmin nih gambarnya cantik sekali. Ini tapi ini gambar ini, bukan orangnya. Mana Yasmin? Nah, ini. Ya, jadi jangan menempel gambar ya, jangan menempel gambar. Jangan menempelkan gambar, tapi betul-betulan Andanya. Biar saya juga tahu nih muka-mukanya satu-satu gitu ya, biar kita nggak ketemu, nggak tatap muka, tapi saya bisa agak lebih tahu. Ini saya udah ada di kepala saya yang namanya Verella Anjora nih. Oh, ini mukanya seperti ini nih, udah kebayang gitu ya. Terus karena sering muncul di sini gitu wajahnya. Kalau Anda nggak sering muncul, nanti waktu saya mau beri nilai, gua nggak bisa ngebayangin ini anaknya mana ya, kayaknya nggak pernah ada. Kan seperti itu ya. Jadi ya Anda munculkanlah wajahnya supaya kita enak gitu ya. Anda bisa kenal saya bisa kenal Anda gitu ya. Tuh, terus apa namanya? Juga nanti kegiatan perkuliahan ini diusahakan Anda hadir sepenuhnya. Kecuali kalau Anda sakit ya. Kalau Anda sakit, kasih tahu saya bahwa Anda sakit, tapi sungguhan jangan bohong karena kejujuran itu utama. Gitu ya. Kalau misalnya ujian-ujian sedapat mungkin, sebisa mungkin diikuti. Ya, karena tidak membuat repot saya, juga tidak membuat repot Anda ngejar-ngejar saya nanti. Bu, saya mau ujian, Bu, saya mau macam-macam ya kalau saya ngeladenin. Kalau saya nggak meladeni karena saya juga banyak kelas yang saya pegang kan Anda repot, kasihan gitu ya. Nah, itu ya dari saya pembukanya seperti itu. Sekarang saya masuk ke kontrak ya, kontrak dulu supaya kita sepakat dulu. Anda tahu apa sih sebetulnya muatan si gerbong hukum ekonomi ini? Ya, nah kita lihat dulu. Kita lihat dulu sini. Di sini ada kontrak pembelajaran. Nah, kontrak pembelajaran ini, sebagaimana Anda udah tahu, itu adalah pakem atau pedoman atau dasar, atau kalau kita sedang berjalan di tengah kegelapan, ini obornya. Ya, jangan sampai salah arah. Ya, baik saya maupun Anda, ini obornya, maka harus disampaikan. Kenapa? Bukan hanya saya yang bisa protes Anda juga bisa protes saya. Bu, itu materinya ada yang belum sampai misalnya. Bu, itu dan lain-lain. Karena Anda tahu harusnya dalam satu kesatuan utuh mata kuliah ini isinya ada di dalam kontrak pembelajaran yang bisa Anda cermati. Dan yang ini bisa Anda ambil, bisa Anda upload di Vkelas ya, bisa ada. Kemudian saya jelaskan ya, nama mata kuliahnya judulnya Hukum Ekonomi dan Bisnis. Ya, sering kita sebut dengan hukum ekbis singkatannya. Nanti kita akan belajar lingkup ekbis itu apa nanti pada pertemuan pertemuan berikutnya. Sekarang saya jelaskan dulu aja secara keseluruhan. Dengan kode HKK 616203 bobotnya banyak banget yaitu 4 SKS. Ya, karena memang materinya super banyak. 4 SKS sama dengan perdata kemarin. Diambil oleh mahasiswa semester 3, kalau yang tidak lulus mungkin Anda yang semester 5, kalau yang tahun kemarin belum lulus. Ya, tapi yang jelas dia berada di posisi semester ganjil. Kemudian kuliah prasyaratnya hukum perdata, makanya tadi Ibu sampaikan setidaknya Anda sudah pernah mengambil hukum perdata. Gitu ya. Bukan sudah lulus tapi sudah mengambil. Kalau lulusnya nanti tahun depan ya nggak apa-apa, yang penting sekarang posisinya itu sudah mengambil gitu ya. Kemudian pengajar saya yang sudah kenal tidak boleh salah, yang belum kenal apalagi kebalik. Yang belum kenal silahkan diperhatikan namanya, bukan Kinkin tapi Kingkin, bukan Wahyuningsih tapi Wahyuningdia. Ya, ini karena ini biasanya ditulis di lembar jawaban ketika kita melakukan ujian. Kelas di jadwal kita, kelas kita ini adalah kelas E ya, kelas E karena paralel banyak, itu kelasnya kelas E.
Kemudian meskipun kelasnya itu A, B, C, D, E, F, nggak tahu lagi saya sampai berapa itu kelasnya, tapi tidak perlu khawatir bahwa substansi itu acuannya ya ini kontrak perkuliahan. Ya, semua dosen akan menyampaikan semua yang telah tercantum di dalam kontrak pembelajaran ini. Ya, cuma nanti mungkin ya gaya dosen masing-masing, cara menyampaikannya bagaimana, dalam prosesnya bagaimana, memberi penilaian bagaimana. Ya, kalau pemberi penilaian sudah ada patokan, nggak bisa juga. Yang paling penting, yang paling bisa dicermati mungkin perbedaannya adalah pada saat menyampaikan materi. Ya, jadi ada dosen yang gayanya seperti ini, ada yang seperti ini, ya beda-beda. Ya sudah dari sononya kan emang kita beda-beda. Nggak bisa lah saya jadi Bu Rilda jadi saya. Bu Yeni jadi saya jadi Bu Linda, nggak bisa. Karakter itu sudah dibawa masing-masing. Ya, semoga saja karakter saya bisa diterima Anda, walaupun mungkin banyak mahasiswa yang bilang agak sedikit galak kalau Ibu Kinkin, itu yang saya dengar ya. Cuman ya tergantung Andanya lah ya. Yang ada di kepala Anda itu saya itu seperti apa gitu. Tergantung Andanya saja itu. Ya, kalau Anda memang ingin belajar santai, cukup dengan 1 kali kuliah, 2 atau 3 kali kuliah terus dapat nilai A, ya mesti Anda tidak cocok dengan saya gitu. Ya, tidak cocok. Ibu Kinkin mungkin terlalu rajin ini nanti masuknya. Nah, itu emang tidak cocok jadinya Anda gitu. Tapi kalau Anda yang betul-betul ingin kuliah dan ingin mencari tahu lebih jauh tentang ilmu ini, bukan mencari nilai ya. Kalau mencari nilai ya itu tadi, kalau nilai gampang, Anda mau nilai berapa kasih tahu saya nanti gitu. Nah, kalau mencari nilai mah itu mas cuman simbolis ya. Nggak usah kuliah juga bisa saya kasih nilai sekarang. Kalau memang mau seperti itu, tapi kan bukan itu tujuannya gitu ya. Namanya nilai itu diperoleh melalui proses ya, melalui proses. Nah, mata kuliah ini manfaatnya adalah untuk nanti kalau Anda sudah berada di dunia kerja, ya, luas sekali ini. Hukum ekonomi dan bisnis ini luas sekali. Karena apa? Karena bicara soal perkembangan ekonomi, tapi dari perspektif hukumnya. Nah, ketika Anda nanti sudah di lapangan kerja, sudah bekerja di lapangan di masyarakat, Anda masuk bank, Anda masuk ke perusahaan, Anda menjadi konsultan perusahaan, Anda menjadi lawyer, misalnya, yang nanti misalnya dapat kasus-kasus yang terkait dengan hukum perusahaan, di sini nanti Anda baru merasa pentingnya atau manfaat daripada kuliah ini. Gitu ya. Salah satu kuliah yang bermanfaat bagi Anda di dalam terjun ke masyarakat nanti adalah mata kuliah ini, khususnya ini nanti kalau Anda misalnya Andanya bekerja, banyak soalnya fakultas hukum kita bekerjanya di perbankan. Ya, banyak bekerja di perusahaan, banyak bekerja di konsultan-konsultan perusahaan. Kalau Anda pandai berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, jadi konsultan perusahaan dari legalnya, itu bayarannya besar sekali. Ya, jadi perdalam bahasa Inggrisnya, kemudian fokus ke sini, ini tidak kalah hebatnya dengan yang ahli-ahli di bidang hukum pidana, misalnya di dalam pengacara-pengacara hukum pidana, ini pengacara hukum perusahaan, hukum bisnis ini bayarannya lebih oke ya, lebih keren, lebih besar bayarannya ya. Jadi silahkan nanti Anda bisa mengembangkannya, dan manfaat mata kuliah ini nanti akan diajarkan tahap demi tahap per pokok bahasan bagaimana perkembangan hukum ekonomi di Indonesia, perkembangan ekonomi di Indonesia, kemudian bagaimana peraturan yang ada. Nah, kita itu bicara soal peraturannya. Kalau bagaimana perkembangan ekonomi itu anak-anak fakultas ekonomi, tapi kita bicara soal bahwa kondisi di sini kita lihat deskripsi mata kuliah ya. Jadi itu tadi manfaatnya ya. Jadi nanti Anda bisa mengetahui tentang aspek hukum daripada ekonomi yang berkembang. Di sini kondisi status mata kuliah itu di latar belakang. Tadinya hanya hukum dagang ya, embrionya tuh hukum dagang. 2012 mulailah menjadi hukum ekonomi ya. Nah,
2002 maksud saya. Perkembangan kegiatan ekonomi itu Anda sendiri tahulah, apalagi ditambah teknologi, ekonomi dan teknologi itu perkembangannya sangat pesat sekali. Ya. Nah, perkembangan ekonomi, maraknya dunia usaha, maraknya orang melakukan kegiatan usaha, itu semua itu perlu pengaturan. Agar apa? Agar kondisi perkembangan ekonomi ini berjalan dengan teratur. Bisa dibayangin kalau ekonominya berkembang, teknologinya berkembang, nggak ada aturannya, itu udah nggak bisa kita bayangin lah. Yang ada satu membunuh lainnya. Oleh karena itu diperlukan peraturan-peraturan hukumnya. Nah, di dalam hukum ekonomi bisnis ini pendekatannya adalah sekian sekian berkembangnya, begitu berkembangnya ekonomi, kita harus bisa mengikuti walaupun tertati-tati ya. Kadang ekonominya udah entah kemana-mana, misalnya sekarang udah ada timbul masalah-masalah, misalnya kasus-kasus investasi bodong, lain-lain itu. Nah, itu kan dalam perkembangannya ya, dalam dunia usaha berkembangnya seperti itu. Perusahaan apa muncul, perusahaan apa muncul. Nah, tugas kita adalah meneliti, mempelajari aspek hukumnya seperti apa. Gitu ya. Jadi sebetulnya hukum ekonomi itu adalah alat ukur. Ya, alat ukur untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam perkembangan ekonomi. Kita bisa bayangin ya, kalau ekonominya berkembang, perusahaan berkembang, orang banyak berusaha, pasti kita akan acak-acakan lah, acak-adut kalau nggak ada peraturannya. Oleh karena itu diatur. Walaupun diatur juga masih, cuman lumayan gitu ya. Artinya ada ketertiban harapannya. Nah, ini sudah diingatkan akan running out time. Jadi bentar lagi kita close dulu. Nanti kita upgrade yang baru ya, upgrade yang kedua ya. Sudah ada di dalam Ikhlas dan Siakadu yang kedua. Kita sekarang close dulu. Kita nanti masuk. Saya ini dulu ya, saya close dulu ya. Kita nanti buka lagi yang kedua. Oke, Bu. Saya ini nanti buka tutup dulu.